Oke, hari ini kita mau bahas satu nama yang kayaknya nggak bisa lepas dari omongan sepak bola Indonesia. Rizky Ridho. Kenapa sih satu pemain ini bisa sepenting itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, semuanya berawal dari sini nih. Sebuah headline yang jujur aja bikin deg-degan semua fans timnas. Kabar buruk untuk timnas. Waduh, ada apa nih sebenarnya? Dan khawatirnya itu bukan main-main loh. Jadi, dia ini kena masalah hamstring pas latihan. Dan yang bikin makin cemas, kejadiannya itu cuma sehari sebelum laga super penting lawan Jepang. Bisa dibilang ini pukulan telak banget buat tim. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya. Kenapa sih cuma satu pemain, seorang back? Kalau dia absen, kok bisa bikin panik satu negara? Apa sih yang bikin dia ini begitu spesial? Oke, buat jawab itu kita harus mundur sedikit nih. Kita lihat perjalanannya, gimana ceritanya seorang anak muda dari Surabaya bisa meroket jadi kapten tim raksasa dan jadi andalan tim nasional. Coba deh lihat secepat apa perkembangannya. Gila kan? Tahun 2019 masih bawa tim U20 juara, cuma dalam 5 tahun dia udah jadi kapten di salah satu klub terbesar di Indonesia, Persija. Ini sih progres karir yang luar biasa cepat. Dan dia sendiri sadar akan hal itu. Dengerin deh kata-katanya. Karena Persija juga tim besar, maka target pasti juga besar. Ini nunjukin kalau mental dan ambisinya itu selevel sama bakatnya di lapangan. Keren. Tapi kehebatannya itu nggak cuma di klub loh. Justru di tim nasional perannya lebih gila lagi. Dia itu bagian dari trio pertahanan yang udah jadi legenda. Yap, ini dia yang namanya Tembok Jajuri. Mungkin kalian udah sering denger kan? Kombinasi J.I. Jazz, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. 3 bek tengah yang udah kayak benteng yang susah banget ditembus. Lihat aja deh rekor mereka pas main bareng. Ini bukan angka biasa, ini bukti kalau chemistry-nya dapat banget. Dari 8 pertandingan, mereka menang 6 kali, seri sekali, dan cuma kalah sekali. Itu pun lawannya sekelas Jepang. Keren banget. Dan ini nih yang paling bikin melongo. 7 clean sheet. Bayangin, dari 8 laga, 7 kali lawan nggak bisa cetak gol sama sekali ke gawang Indonesia. Itu hampir 90%. Benar-benar tembok pertahanan yang kokoh. Tapi, tunggu dulu. Kalau kalian mikir Ridho itu jagonya cuma nekel sama buang bola doang, wah, salah besar. Dia ini tipe back modern yang punya banyak kelebihan langka. Dia bahkan bikin sejarah loh. Jadi pemain Indonesia pertama yang masuk nominasi Puskás Award. Itu kan penghargaan buat gol-gol terkeren di seluruh dunia. Ini bukti kalau dia juga punya kemampuan menyerang yang berbahaya. Oke, selain gol keren, ada lagi nih faktor X dari dia. Lihat angka ini, 1044. Ini bukan sembarang angka, ini jumlah umpan sukses yang dia buat dalam satu musim. Dan ini bukan cuma angkanya yang banyak, tapi ini rekor. Dia jadi pemain lokal pertama yang tembus 1000 umpan sukses musim itu. Artinya apa? Dia itu bukan cuma tukang jagal di belakang, tapi dia juga sutradara serangan pertama timnya. Dia yang memulai alur bola dari bawah. Ini penting banget di sepak bola modern. Nah, dari semua itu, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana nasib talenta luar biasa ini sekarang dan ke depannya? Untungnya, ada kabar baik nih. Walaupun sempat ada isu cedera, perannya itu dianggap penting banget, sampai dia tetap masuk skuad sementara tim nasional buat laga-laga ke depan. Ini nunjukin kalau dia masih jadi bagian utama dari rencana besar timnas. Jadi pertanyaannya tinggal satu, dan ini yang ditunggu-tunggu, jawabannya sama seluruh supporter di Indonesia. Apakah sang pilar pertahanan ini bakal balik dan jadi lebih kuat lagi buat bawa klub dan negaranya terbang lebih tinggi? Kita semua jelas berharap begitu.